siang Pak Agus. Selamat siang, Bu Ica. Saya Francisca Sriwartiningsih, CGP Angkatan 10, Kabupaten Karawang. Kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah satu komplek, dan saya memilih di SMA dengan Bapak Agus Setiadi sebagai kepala sekolah SMA Ignatius Selamat Riyadi. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Agus. Sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan sehat, itu yang penting. Oke. Kali ini saya dapat tugas gitu ya Pak Agus ya, wawancara dengan Bapak. Nanti kalau memang ada pertanyaan dari saya dan tidak berkenan untuk menjawab, tidak apa-apa, dilewat saja. Akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan di SMA Ignatius Selamat Riyadi. Siap. Kita mulai ya Bapak. Pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi gitu ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu, atau bujukan moral gitu ya untuk SMA sendiri? Kalau saya mengidentifikasi mulai dari kedisiplinan kehadiran, itu juga sudah saya jadikan indikasi. Jadi ketika kita komitmen bahwa jam 7 pagi harus briefing, semua guru bisa hadir, nah itu kan kelihatan siapa yang suka terlambat, siapa yang disiplin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang sederhana ya, misalnya dari uniform atau seragam. Kita sepakat bahwa hari ini baju komplek, hari ini baju batik, hari ini baju khas atau khusus kita. Itu sepakat, dari situ saya sudah bisa melihat bahwa kalau ada beberapa orang yang, kalau ada beberapa guru atau karyawan yang berbeda, tidak sesuai komitmen, itu menjadi catatan saya. Itu cara mengidentifikasi. Kemudian berikutnya juga ketika guru sudah dalam proses pembelajaran, itu saya lihat juga karena saya punya CCTV ya, bagaimana ketika bel, guru itu sudah langsung masuk atau jalannya kayak siput atau dari situ saya sudah bisa mengidentifikasi. Kemudian ditambah lagi mungkin dari tugas-tugas atau kewajiban yang harus dipenuhi kaitannya dengan modul ajar, nilai, kemudian pengumpulan tugas yang harusnya dikumpulkan tepat waktu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana respon anak, karena kita kan sekolah ya, jadi sekolah itu kan kita bahwa proses belajar ini akan berdampak positif ketika anak juga responnya positif terhadap guru tersebut. Ketika saya ketemu anak, gimana bapak ini, gimana ibu ini dalam mengajar, itu saya sudah punya catatan-catatan. Itu adalah mengidentifikasi ya. Dan banyak lagi hal yang lain sebenarnya, tapi paling tidak dari situ saya sudah sedikit bisa mengambil kesimpulan antara guru A, B, C, D ini sudah ada perbedaan-perbedaan. Oke. Begitu Bu. Oke. Kalau untuk pengambilan keputusan itu kan pasti ada dua apa ya Pak? Dua kepentingan gitu ya. Kalau yang tadi ada siswa dengan guru, ada yang antar guru dengan peraturan sekolah gitu kan. Apakah pada saat pengambilan keputusan itu mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak gitu? Sangat harus. Nilai kebajikannya makanya saya harus by data. Jadi mengambil keputusan itu by data. By data itu ya tadi dari aspek awal masuk sehingga pulang, dan proses kan juga kebetulan kita bisa lihat dari CCTV ya, ataupun kita juga visitasi ketika kita melihat guru lagi mengajar. Dan yang tidak kalah penting adalah respon anak-anak itu luar biasa. Karena saya sering menyampaikan pada anak-anak, gak usah takut, jujur saja, sampaikan bagaimana cara bapak ibu guru ini mengajar, cara bapak ibu guru ini bersikap ketika misalnya ada anak yang seperti ini gimana cara itu masukannya objektif menurut saya. Dari situ saya bisa, oh ini yang harus segera pembinaan, ini harus segera diajak bicara.
ini yang harus segera diberikan treatment dalam arti pendekatan yang khusus. Karena saya selalu juga setiap semester saya mengirimkan akan memberikan kepada anak tuh survei dalam bentuk Google Form. Nah dari situ kan objektif, tidak usah takut karena hanya saya yang tahu. Karena saya ya sebagai admin itu nggak bisa terpungkiri. Jadi by data itulah nanti saya tinggal kalau ini sudah kita gradasikan, ini yang harus segera, ini yang mungkin prosesnya pelan-pelan, dan ini sudah tidak usah karena sudah dianggap sudah sesuai lah dengan harapan, artinya harapan sekolah. Yaitu yang prioritas ini segera dengan kita tunjukkan bukti-buktinya ini. Baru setelah itu berarti ini sudah dampaknya kemana? Berarti saya bisa teguran lisan atau ya pembinaan lebih lanjut misalnya jangan sampai terulang karena bisa berdampak kepada PP3 dan sebagainya. Tapi itu dikomunikasikan dulu by data. Kalau saya selalu by data, nggak berani saya kalau asumsi nggak berani. Oke. Kalau langkah-langkah selanjutnya Pak, tadi kan dari data yang sudah ada nih, selangkah pengambilan keputusan selanjutnya itu seperti apa? Ya saya kan juga satu punya tim ya. Makanya saya selalu tim kepala sekolah itu terdiri dari seksi kurikulum dan kesiswaan. Ini harus satu langkah, satu kata, satu visi. Nah, ketika itu menyangkut di luar kami, ya kami bertiga. Bahwa datanya seperti ini, faktanya ini, keputusan yang kita lakukan adalah seperti ini. Itu dulu ya. Jadi tidak single fighter saya, karena saya butuh masukan juga. Ketika salah langkah kan bukannya positif yang kita dapat, tapi malah yang negatif. Nah ketika itu sudah dibicarakan baru langkahnya misalnya ya diajak bicara lah. Itu yang paling cepat dan sementara ini yang sering saya lakukan. Ajak bicara empat mata, tunjukkan data, tunjukkan bukti, lalu bagaimana? Karena kalau nggak diperbaiki nanti ini dampaknya kan banyak, menjadi promosi negatif terhadap sekolah, mungkin juga akan menimbulkan komplain dari orang tua, dan paling bahaya ketika akan nyampe ke yayasan. Karena saya prinsipnya kalau saya bisa selesaikan di sekolah, lebih baik selesaikan di sekolah, tidak usah sampai ke sana. Karena di situ pun menunjukkan kemampuan kita dalam mengelola masalah, menyelesaikan masalah. Kalau segala sesuatu masalah tuh ya yayasan. Lah, kita ini perannya apa? Yayasan juga tidak berharap setiap masalah harus sampai ke yayasan. Kalau bisa diselesaikan di level unit, kan ya sudah kan. Yang penting berjalan sesuai dengan koridor, tidak menyebar luas atau berdampak lebih besar. Dan itu juga menjadi challenge seorang leader itu, kemampuan menyelesaikan masalah gitu. Kalau saya seperti jadi saya berangkat dari tim dulu. Nah, kalau orang di timnya bermasalah ya otomatis saya akan ajak bicara. Tapi selama ini sih saya punya tim yang solid, satu visi, satu langkah, dan akhirnya memang ketika ada terjadi di guru atau karyawan ya kami menindaklanjutinya, kita bicara tim dulu. Setelah itu ada sebuah langkah, baru kita akan apakah diajak bicara dulu, atau bahkan kalau memang sudah tindakannya sudah melanggar aturan, nggak apa-apa kita keluarkan SP misalnya. Tapi itu saya belum pernah, kecuali yang tendik ya, beberapa pesuruh sekolah dulu karena pelanggaran ini saya pernah. Tapi kalau di guru rasanya lebih ke pendekatan pribadi itu jauh lebih berhasil. Karena mereka kan manusia dewasa ya, guru itu kan cara berpikir, apalagi sudah para sarjana gitu kan. Ketika diajak bicara, komunikasi empat mata itu jauh lebih enak. Apakah itu dianggap efektif Pak untuk penyelesaian? Saya rasa selama saya menjadi kepala sekolah 24 tahun ya, itu adalah cara yang efektif. Lepas dari kepuasan mah relatif ya, karena kadang-kadang beda konsep Bu. Kalau kita berpikir itu untuk sekolah, berpikir untuk layanan sekolah terhadap siswa dan orang tua, itu skop kita. Sehingga kenapa sih begini aja harus diibatkan, kenapa sih begini aja harus itu dari perspektif guru gitu ya. Oh gini saja harus gini. Padahal kalau kita berpikir ya, dengan pola sikap perilaku yang diberikan oleh guru atau karyawan kita ini, dampak yang kita pikirkan itu terhadap sekolah gitu, bukan terhadap pribadi Agus, bukan. Saya nggak punya kepentingan, tapi jangan sampai apa yang dilakukan oleh seorang guru atau karyawan itu
berdampak negatif terhadap sekolah. Misalnya ketika guru nggak benar ngajarnya, pasti anak cerita kan. Nah, masa yang nggak benar harus dibiarkan? Nah itu. Tapi kalau saya juga jadi guru, saya nggak akan mempermasalahkan itu karena sekarang yang diberi tanggung jawab, ya saya harus tanggung. Mungkin begitu Bu. Jadi mematchkan pemikiran antara kami memikirkan yang lebih besar, dampaknya itu kan luar biasa. Sedangkan guru kan, yang penting aku kan pengennya ngajar begini supaya mungkin saya juga nggak capek, mungkin saya juga gampang, praktis, nggak ribet. Itu dari persepsi guru. Tapi kalau kita justru dengan pola-pola seperti itu, bahwa itu dampak positif terhadap sekolah, menjadi promosi sekolah, menjadi menarik bagi anak-anak. Kan kadang-kadang begitu. Nah, memahamkan itu yang nggak mudah. Iya. Perubahan itu susah ya Pak? Nggak gampang. Nggak gampang. Tapi saya percaya dengan teman-teman ini akhirnya bisa juga. Ya karena apa? Ya saya katakan yang efektif itu pendekatan. Bukan otoritas, bukan saya sebagai kepala sekolah harus begini, tidak juga. Karena ada batas-batas yang orang itu kan semakin dipres, bukan berarti semakin menyadari itu. Tapi mungkin malah frontal. Tapi dengan pendekatan, maksud dan tujuannya kita jelaskan, apa sih akibatnya. Itu ya selama pengalaman saya sih cukup berhasil. Lepas masih banyak kekurangan, saya jamin. Saya itu juga bukan siapa-siapa. Tapi puji Tuhan saya sampai minta tahun ini saya tidak lanjut jadi kepala sekolah. Mesti tetap pada tahun depan saya sudah pensiun kan. Saya sudah tidak bekerja lagi di yayasan. Tapi ya saya udah minta Pak kalau bisa saya MPT saja, masa persiapan pensiun. Saya jadi guru saja. Ya pensiun saya. Tapi kan yayasan. Nah ini yang nggak tahu saya juga. Apakah itu baik atau tidak saya nggak tahu. Bahwa yang saya lakukan selama ini seperti itu. Oke. Kalau tantangan Pak, tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan kalau ada dilema etika seperti itu tadi. Memang pasti Bu, karena yang harus dipikirkan kan orang Jawa itu pakai rasa tidak enak. Tapi tergantung konten permasalahannya kalau saya. Kalau itu sudah menyangkut merugikan dan merusak nama baik sekolah, saya sih tetap lakukan. Artinya pada akhirnya gini, saya punya prinsip kalau bisa diselesaikan di sekolah, selesaikan. Tapi kalau sudah permasalahannya sudah bukan saya lagi yang mengatasi, baru saya komunikasikan ke yayasan. Tapi tentunya sebelum itu sampai ke yayasan, ya saya harus menggali data dulu. Dari data itu bisa laporan orang tua, laporan anak, hasil survei, kemudian syukur kalau ada CCTV. Jadi betul-betul ketika saya mengajak bicara Bu, betul nggak ini yang terjadi? Nah, lalu kalau memang betul, nah ini permasalahannya, mari kita kembalikan kepada pedoman kerja. Kalau itu sangat merugikan, sangat berdampak buruk terhadap sekolah, ya apa boleh buat, saya akan komunikasi dengan yayasan. Tapi kalau misalnya hanya karena terlambat sekali, 2 kali, atau karena persoalan yang dalam, itu cukup diselesaikan di saya, cuma tolong ke depan perbaiki ya, karena kenapa akibatnya dari itu kan harusnya guru sebagai manusia dewasa paham gitu Bu. Jadi saya mengambil keputusan kalau di level permasalahannya tidak terlalu berdampak terhadap sekolah, saya cukup di saya saja. Tapi kalau itu berdampak besar, karena salah nanti di saya. Ketika hal ini besar, saya idemkan, saya nanti suatu saat bocor, ya itu meledak. Resikonya saya juga. Iya. Terus kalau dalam penyelesaian pengambilan keputusan gitu ya Pak, apakah ada jadwal tertentu gitu, atau ditindak pada saat kalau itu juga gitu? Ya itu tergantung. Kalau program misalnya supervisi kan itu terjadwal ya. Untuk penilaian atau ya pengawasan dalam arti supervisi proses pembelajaran kan itu bisa terjadi. Tapi kalau yang sifatnya pembinaan rutin kan bisa mulai dari briefing, dari rapat bulanan, itu kan terjadwal. Toh di dalamnya tetap aja ada kan, ya Bapak Ibu hati-hati, Bapak Ibu harus begini. Itu kan juga salah satu bentuk pembinaan. Itu sudah terjadwal di briefing pagi, briefing sore, atau di rapat bulanan. Tapi kalau kejadiannya insidental dan urgen, ya harus cepat.
Yang pasti kalau saya setiap masalah tindak lanjuti cepat dan selesai, clear. Jangan berlarut-larut, tidak selesai, akhirnya terbawa dari SD sampai SMA. Itu kan ada, saya merasakan. Jadi orang tua ini sebenarnya sudah kejadian di sini Pak. Oh ya sudah, jangan sampai terjadi. Oke. Kalau tadi kan ada seseorang ya yang tim dari kesiswaan. Oh, tim KS. Saya namanya tim KS. Oh iya. Kalau faktor-faktor yang lainnya gitu Pak, untuk mempermudah dalam membantu mengambil keputusan dilema kasus itu. Kalau saya yang ya tadi berarti ada dua hal yang pasti ya. Tim yang harus kami punya tim khusus, yaitu tim kepala sekolah itu. Kedua adalah kami berdasarkan data. Itu ya, itu dua hal itu penting. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan itu kita harus punya data konkret. Kedua adalah punya tim yang solid. Nah yang ketiga ya, kalau memang itu cukup berat ya kami komunikasikan dengan atasan langsung, misalnya kepala wilayah. Itu aja paling. Toh kecuali sangkutannya mungkin dengan ya konten yang tertentu, misalnya kalau perlu berbicara dengan komite sekolah ya kita libatkan. Kalau perlu dengan pastor paroki kita libatkan. Tapi tergantung kontennya ya Bu, tergantung permasalahannya. Misalnya kalau urusan siswa ribut di sekolah, urusannya dengan pastor paroki apa? Kan nggak ada korelasinya. Tapi misalnya ada kaitannya dengan orang tua kita yang dia ada 2 orang seperti itu. Tapi puji Tuhan sih belum pernah sih Bu saya. Tapi itu plan-plan itu saya akan lakukan. Atau kami kaitannya dengan kedinasan distrik, ya kami punya pengawas, pembina, Ibu Dr. RT kan selalu dia siap hadir. Atau bahkan ke KCD juga bisa. Itu banyak faktor. Jadi banyak hal yang kita libatkan. Karena kembali lagi Bu, saya mungkin termasuk orang yang tidak terlalu pede ngambil keputusan. Karena sebenarnya sebuah kehati-hatian saja. Hati-hati itu dalam arti gini, bahwa bukan berarti saya takut resiko, tapi jauh lebih hati-hati itu. Kalaupun terjadi ini gak terlalu besar, gak terlalu berat gitu. Nyatanya saya 24 tahun kan bukan waktu sebentar. Ya kan? Bukan tanpa masalah juga. Tapi ya saya lewati saja. Gitu. Oke. Kalau dalam pembelajaran gitu Pak, adakah pengalaman yang pernah dialami di SMA sendiri dalam menangani dilema etika? Itu dilema etika guru atau siswa? Berarti kan dalam pembelajaran itu antara siswa dan gurunya. Oh ya, artinya gini. Dulu pernah waktu guru sih sudah keluar. Karena bahkan saya membuka ruang untuk anak-anak itu bolehlah menceritakan apa yang terjadi terhadap sikap dan perilaku. Mereka datang ke sini. Tapi saya catat namanya ini, apa sih keluhannya, apa yang disampaikan begini. Ya tapi setelah itu ya gurunya saya ajak bicara lagi. Itu konsepnya gitu. Betul enggak, hanya mengklarifikasi aja. Pantas enggak seorang guru mengatakan kata-kata kasar terhadap anak atau diperlakukan dengan cara seperti itu, pantas enggak Bapak Ibu? Itu bagaimana kalau ke anak kita? Paling saya begitu kan. Maka hati-hati kan. Anak itu merekam dan menyampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya komplain ke saya. Misalnya kan? Nah, iya kan? Nah, maka saya sebagai kepala sekolah tolong ini ya istilahnya kalau bisa sudah jangan diulangi. Tapi kalau diulangi lagi saya akan meningkatkan, mungkin ini kan baru teguran lisan. Nanti kan ada teguran tertulis, ada SP1, SP2 dan sebagainya. Kalau sudah tidak sama, saya akan telepon Pak Pri. Pak, sudah saya lakukan langkah-langkah seperti ini, tapi yang bersangkutan ini monggo, baiknya gimana? Paling begitu itu sudah jalan terakhir Bu. Tapi kalau yang saya lakukan ya pendekatan saja lah, nggak apa. Karena gini, kadang kita juga jangan terprovokasi juga oleh anak. Mungkin kan anak juga hanya melihatnya dari satu aspek. Padahal setelah disurvei anak-anak yang lain tidak ada masalah. Jadi ya itu, maka by data itu tidak hanya soal anak-anak yang datang ke saya tanya, anak-anak yang lain juga saya tanya juga. Kan gampang ngajak ngobrol anak, saya sambil ada di sini. Kelas mana? Oh, boleh tahu nggak gimana sih cara mengajarnya di kelas? Menyenangkan, boring, atau gimana begitu.
kan boleh tuh saya catat. Itu kan random aja. Tapi kembali lagi itu harus by data gitu. Jangan asumsi. Baru dari data itu gurunya diajak. Ya diajak bicara. Kalau saya mah gitu aja. Dan tidak harus kecuali yang sangat berdampak luar biasa baru saya segera. Kalau masih 1-2 anak yang bisa kan, ya mungkin saya juga keliling. Saya lihat dari CCTV aja, benar nggak? Itu juga bisa. Jadi balik lagi nggak berasa musuh lah soal mengambil keputusan itu, Bu. Karena kan ya kita juga sama lah ya, Bu. Mungkin saya juga tidak sempurna, jauh banyak kekurangan saya. Tapi paling tidak sejauh kalau dia salah besok dia memperbaiki, besok nggak usah harus diungkap-ungkit. Dan kita harus objektif, Bu. Artinya ketika dia melakukan pelanggaran kesalahan saat itu tidak berarti itu menjadi terus-menerus. Kalau dia sudah baik ya udahlah. Itu kan catatan histori orang kan bisa mungkin kondisi sedang di rumah, di keluarga dan sebagainya. Itu harus wise di situ. Sehingga kalau saya sih puji Tuhan di dalam penilaian tunjangan prestasi, di dalam penilaian untuk kenaikan tingkat lancar semua. Bukan berarti tanpa proses ya. Berapa yang catatan saya ada di buku responsi saya. Mengajar dulu, mana buktinya? Nggak tahu. Wah. Pastinya pengambilan keputusan juga harus melihat dua sisi ya, Pak. Sangat harus. Tidak cukup dua sisi, 3-4 sisi. Benar, Bu. Karena banyak pihak yang akan berdampak gitu ya. Betul. Ya makanya kan kalau toh ada apa ya, karya ataupun teknik yang pernah saya estetiknya juga ada, Bu. Keluar ya. Sudah memang mereka Oke, karena sudah ada data itu tadi. Betul. Komunikasi pribadi juga sudah dilakukan gitu ya. Dan yang penting juga jangan apa ya, itulah main like and dislike itu penting, Bu. Sebagai pemimpin itu bener loh. Jadi saya menghilangkan itu. Kalaupun kesal-kesalnya terhadap seseorang ya sudah. Saya juga harus bisa mengampuni. Kecuali tadi bukan sudah fatal tuh, kalau saya bahasa fatal tuh mencoreng nama sekolah sehingga berdampak buruk terhadap apa ya, promosi sekolah, PPDB gitu, Bu. Ya puji Tuhan kan tahun ini kita juga bisa 3 kelas berkat Bu Ica juga. Iya kan? Mudah-mudahan tahun ini juga, hari ini juga udah lumayan tadi yang dapat. Puji Tuhan. Oke. Ya. Terima kasih mungkin Pak Agus, itu saja pertanyaan yang saya pengen tahu gitu ya. Wawancara hari ini. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya dan penjelasannya. Semoga ini menjadi wawasan buat saya. Yang pasti belum tentu baik itu juga ya, Bu. Artinya gini, pola cara saya belum tentu tepat di tempat, di orang yang tidak sama dengan saya. Dalam arti itu mah hanya pengalaman saya yang saya lakukan. Baik saya kan di Yosudarso 2 kali jadi kepala sekolah, di sini juga 2 kali jadi kepala sekolah. Nah kurang lebih yang paling efektif pendekatan tadi. Gitu. Artinya bukan mengedepankan otoritas saya sebagai atasan, tapi lebih yuk ini ada data begini, betul tidak? Kalau betul gimana? Kalau ini berdampak terhadap ini berdampak terhadap ini. Padahal kita tuh kan sekolah kita ini ladang dan sawah kita. Kalau nanti muridnya pada nggak mau sekolah ke sini, harus saling ya. Iya, betul. Kunci utama. Betul. Oke. Gitu aja. Terima kasih, Bapak. Sekali lagi, ini belum tentu benar apa itu yang saya lakukan. Iya, siap Bapak. Terima kasih atas pengalamannya. Sama-sama.